tuh kayak di Swedia, ternyata yang dikriminalisasikan itu pelanggannya, bukan pekerjanya, kayak gitu loh. Itu paling benar menurut gue ya, gitu. Karena kalau dari pelanggannya adalah mengkriminalkan pelanggan, otomatis si pekerjanya juga nggak bisa bekerja dong, kayak gitu. Hai, tuh bicara nih dengan gue si kakak. Dan gue si Ade. Dan kita sangat prihatin lagi dengan keadaan seperti ini. Kenapa sih emang? Kita prihatin mulu ya. Shock gue trending topik di Twitter prostitusi online untuk berapa hari. Itu ya profesi yang sangat tertua di dunia ya. Iya, profesi tertua katanya ya. Dari zaman Nabi, zaman Yunani kuno, ini profesi udah ada sebenarnya. Jadi guys, kalau kayak gini dia pakarnya tuh. Tapi alhamdulillah gue nggak pernah pakai jasa ini ya. Jangan, buat apa dipakai? Gila lu. Ya buat nambah pengalaman lah. Astagfirullahaladzim ya Allah, maaf ya. Udah beda aliran dia nih sama kita guys. Tapi ini pelakunya tuh yang lagi heboh sekarang nih malah artis-artis itu ya, artis-artis yang baru muncul namanya, yang maksudnya baru mau naik gitu ya. Yang baru-baru mau naik lah ya, mau naik bahkan. Daun, bahkan gue nggak tahu nama itu siapa. Sama, gue juga karena itu mereka artis FTV tahu gue. Iya katanya gitu. Cuma baru beberapa sih yang terungkap ya, dan ini sebenarnya juga udah dari sering banget sih kita maksudnya ngelihat prostitusi online ini di mana-mana. Udah dari tahun berapa itu kan kayak gitu. Bahkan mungkin dari 10 tahun yang lalu juga sempat ada heboh juga kan, 10 tahun 2010, 2015. Iya, itu udah kayak gila ya gitu, dan lebih gilanya lagi mucikarinya kebanyakan tuh dari manajernya dia kan. Nah, tapi kan nggak semuanya pastinya, nggak semua yang kena, cuma kita ngebahas yang kena aja nih, kita nggak nuduh siapapun di sini, oke? Nggak sebut merek ya. Jangan, bahaya. Nanti gue dipanggil. Iya, tapi yang gue bingung ini, mereka kan udah artis ya, main FTV lagi. Bayarnya pasti gede kan? Terus ngapain juga lo ikut kayak terjun ke dunia beginian? Oke. Gue punya temen aja, kayak temen gue ini, dia nggak make sih, tapi dia tahu kayak gini gitu. Dan temen gue ini cowok. Dan dia bilang ternyata tuh banyak awal-awalnya yang make tuh, maksudnya menjadi pekerja itu gara-gara mungkin kondisi keluarga kayak gitu, karena kondisi keluarga, keuangannya dia gitu, dan terpaksa awalnya nih tapi lama-lama mungkin dengan bayar segitu dia mikirnya wah lumayan nih, akhirnya gaya hidupnya jadi tinggi kan. Nah style yang tinggi ini jadi kayak gitu, dan banyak banget kan kalau lo baca yang artis FTV yang kena kemarin itu, yang make tasnya yang berapa juta, kayak gitu loh, pakainya yang berapa, kayak gitu. Dan itu brand-brand senama semua, kayak gitu tuh menurut gue stylenya sih gitu, walaupun mungkin udah tercukupi mungkin dari keluarganya atau bagaimana, tapi ngeliat stylenya kayak gini dan ngerasa wah ini gampang nih gitu, ya udah. Dan apalagi sekarang era digital kan, gitu, lebih gampang lagi gitu. Iya sih, jadi tuh gimana ya, mungkin gara-gara gaya hidupnya yang wow, terus jobnya mulai jarang-jarang, jadinya nggak bisa nggak bisa terpenuhi gitu kan. Jadinya ya udah kesana gitu. Dan bahkan yang gue dengar katanya ada aplikasi tertentu yang kayak gitu, jadi lo masuk ke sana, lo bayar dulu kayak gitu loh, kayak jadi anggota premiumnya dulu, lo bisa akses semua gitu. Maksudnya semengerikan itu, bahkan udah ada aplikasi yang buat kayak gitu. Dan gue yang herannya itu juga, ini tuh yang disorot malah si pemberi jasanya ini loh, bukan si pelanggannya ini malah yang di itu. Nah yang gue, iya sih benar. Karena gini, gue baca-baca juga kan, maksudnya gue juga bukan bacanya yang lebih ke gosipnya, karena gue juga nggak tahu sampai sekarang namanya siapa, lupa gue. Cuma yang kalau di negara-negara lain tuh kayak di Swedia, ternyata yang dikriminalisasikan itu pelanggannya, bukan pekerjanya, kayak gitu loh. Itu paling benar menurut gue ya gitu, karena kalau dari pelanggannya adalah mengkriminalkan pelanggan, otomatis si pekerjanya juga nggak bisa bekerja dong, kayak gitu. Kalau misalnya ini yang disorot, malah ntar ya gue masih orangnya bakal masih bisa kerja lagi, ngulangin lagi gitu loh. Orang marketnya masih banyak istilahnya.
Iya, dan orangnya makin kayak wah bisa nih ternyata ini bisa nih gitu kan gitu. Dan juga di Swedia itu malah pemerintah itu memberi bantuan untuk para PSK ini agar berhenti dari pekerjaannya kayak gitu. Tapi yang gue heran nih, prostitusi artis ini malah yang heboh tuh di Indo. Sebenarnya tuh di luar negeri tuh ada juga nggak sih yang mirip-mirip kayak gini nih, yang artis-artis kecil ikut prostitusi terjun ke daerah ini? Gue nggak tahu pasti sih, cuma baru ini tahun lalu sih lebih tepatnya di Korea, karena gue agak menyukai K-pop ya. Sebenarnya lebih suka Koreanya sih gitu. Nah di Korea itu ada artis namanya Seungri. Dia salah satu anggota Big Bang, grup band yang paling terkenal di Korea gitu. Nah si Seungri ini dia kan gampang deket sama orang ya. Dia dituduh kalau dia memberi jasa prostitusi ke para investor yang datang dari luar negeri di daerah Gangnam kayak gitu. Nah yang ditawari itu katanya teman-teman artisnya kayak gitu. Nah beberapa nama kemention, beberapa artis, ada beberapa yang gue tahu juga artisnya, sampai artis itu pun jadinya di blacklist lah sama netizen gitu. Walaupun makin kesini artisnya bilang gue enggak kok kayak gitu. Walaupun si Seungri sampai sekarang pun juga belum terbukti sih itu benar apa enggaknya gitu maksudnya. Tapi ternyata tuh kayak fenomena kayak gini ada gitu di luar negeri gitu. Dan kalau di Korea tuh lebih baiknya ya, kalau di Korea itu ya kayak lo udah kena kasus kayak gitu aja yang bahkan masih belum ada hitam putihnya gitu, nama lu udah di blacklist dan mereka tuh udah langsung mengundurkan diri dari entertainment. Bedanya kalau di Indonesia enggak, malah makin terkenal kan gitu kan. Sampai menikah, sampai segala macam, masih dipuji-puji sampai sekarang gitu. Bahkan yang video seks yang udah dikenal seluruh dunia aja tuh sekarang malah dipuji-puji banget kan dua-duanya kayak gitu loh. Dan maksud gue tuh entertainment Indonesia sebusuk itu kayak gitu loh. Udah ada yang kayak gini nih ya kan, harusnya kan ada sanksi sosial ya. Sanksi sosialnya istilahnya dia tahu diri sendiri gitu, nggak ini lagi. Karena kalau dibiarin nih, apalagi oke lah ya, video itu nggak usah kita bahas ya, tapi si prostitusi ini kalau dibiarin kayak si VA itu, VA siapalah namanya itu, ya udah itu bisa jadi anak-anak Indonesia bisa mikir kayak oh ternyata kayak gini malah dipuji loh akhirnya kayak gitu loh. Iya. Gue seremnya sih kayak gitu. Ketahuan kegerebek, di penjara bentar, tobat, besar di nama lo gitu, istilahnya gitu. Iya, iya malah dipuji-puji mending kayak gini, nggak fake apa coba kan, itu nggak layak lagi sebenarnya berada di dunia entertainment gitu. Nah entertainmentnya malah bego-begoin seluruh rakyat Indonesia gitu, yang bikin gue sedih. Dengan kedoknya istilahnya udah tobat, pasti semua orang bakalan berubah gini-gini ya. Ya udah tobat aja gitu, tapi harusnya kalau lo udah berusaha merusak sesuatu di publik, harusnya lo tahu diri untuk mundur gitu. Konsekuensi lo gitu lah ya istilahnya. Iya sih ya. Yang sebenarnya itu beneran loh, dia sampai mundur loh, walaupun dia masih dicoba diwawancara segala macam, tapi dia pas bilang mundur tuh beneran dia nggak ada lagi gitu loh, nggak ngapa-ngapain lagi. Maksudnya udah kayak lenyap gitu di dunia entertainment Korea udah. Yes. Dia minta maaf gini loh, dia minta maaf ya kan, dia mundur dan beneran jadi lenyap di entertainment Korea, walaupun namanya ya masih di-mention beberapa kan sampai sekarang kan gitu. Karena ya diguncang banget K-pop zaman itu, sampai saham-saham entertainmentnya itu jatuh semua gara-gara satu kasus ini, karena banyak menyeret nama kan gitu. Apa ngaruh ke ekonominya lo, serem banget ini. Iya ini ngaruh karena ekonominya Korea juga entertainment tuh nyumbang banyak kan di situ gitu. Jadi, kalau sama kita kan enggak kan, malah yang kayak gitu malah nanti diwawancara nanti di YouTube ya kan, diwawancara di mana gitu, terus di ini lagi kan di Instagramnya cantik dikit dipuji-puji, nanti di berita kayak gitu. Busuk apa bego, gue nggak tahu bedanya apa. Kebalikan banget ya sama Indonesia ya. Itu makanya. Juga kalau di negara lain tuh ada sih yang kayak Jerman tuh ternyata undang-undang prostitusinya udah berjalan lebih dari 11 tahun kayak gitu. Dan di sana ada rumah bordil malah dijadiin kayak
Dilegalin gitu maksudnya. Dilegalin dan 14,5 miliar per tahun tuh ada sumbangan dari sana. Pajaknya kali ya. Itu maksudnya sumbangan tuh dibayar gitu yang rumah mereka kan bayar pajak kan. Mereka kan bayar pajak kan. Kayaknya cocok tuh buat usaha baru kali ya. Iya, ini jadi yang kayak lo bilang, ya kan, ini pekerjaan paling tertua kali kan di dunia kan. Tapi kayaknya di Indonesia buat dilegalin gitu kayaknya. Jangan, yang bagusnya ke Kamboja nih, prostitusinya tidak legal, namun dapat ditolerir keberadaannya. Si LSM dan polisinya itu mengalihkan si PSK ini ke industri garmen, jadi pekerja pabrik jadinya, gajinya di pabrik gitu. Tapi di Kamboja karena gajinya pabriknya kecil, mereka kembali lagi ke dunia kelam itu, dunia gelap itu. Mungkin mikirnya apaan gue kerja gaji kayak jadi di pabrik, mending gue balik lagi ke dulu, sehari bisa dapat berapa gitu kali ya. Iya kali, udah hitung-hitungnya udah jelas ya. Matematikanya bagus kayak pas SMA. Gila sih ya, maksudnya orang-orang Indonesia gara-gara gaya hidup. Kan kalau lo lihat-lihat tuh yang artis itu juga maksudnya kulitnya bagus ya, pakai skincare kayaknya kan gitu, terus pakai brand ternama, maksudnya bukan orang-orang yang miskin banget kan sebenarnya gitu loh, tapi ya gitu nggak tahu diri aja gitu. Kayak hidupnya yang udah wow, nggak bisa ngimbangin, bingung nyari bisnis apa, akhirnya terjun deh. Padahal dia kalau endorse bisa juga kan sebenarnya kan. Apalagi kalau misalnya dia buka usaha baru, kan udah ada namanya tuh, dia udah punya brand lah istilahnya tuh, marketnya juga ada, pasti maksudnya gampang laku lah. Iya, tapi orang tuh suka ini ya, Indonesia suka silat ya. Iya. Maunya silat aja. Gampang jatuh nih jadinya. Jangan ditiru ya Jack ya. Amit-amit deh, kayaknya itu lu yang jangan niru kayak gini. Siapa tahu maksudnya, siapa tahu orang kan nggak tahu ya. Maksudnya udah capek banget hidup, pengen ntar tiba-tiba pengen party aja gitu ya. Emang amit-amit deh, ya Allah udah. Ya Allah, udah deh, cukup deh ya Allah, amit-amit. Iya. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya guys. Gitu. Oh iya, kita tuh harus bilang juga nih, kita mau nutup ya kan. Kita harus bilang juga buat para pendengar yang mau bahas topik-topik seru sama kita, hubungin kita aja di komen, nanti kita hubungi langsung ya. Iya, kalau punya topik-topik menarik yang buat dibahas bisa tuh. Iya, nanti kita wawancarai langsung. Nah, kita sangat terbuka kok, karena dengerin juga nggak banyak. Iya. Jadi ya udah, sabar-sabar aja ya. Iya. Oke guys, thank you ya guys. Bye. Bye.